bagaimana menjadi selebriti langit. Artinya bagaimana supaya nama kita itu terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Tentu ini sebuah kemuliaan. Seandainya kita melihat para selebriti saja yang dipuja-puja para penggemarnya, dielu-elu, kadang sampai kalau jumpa histeris dan begitu seterusnya. Bagi orang-orang awam tentu terkadang mereka menghayal kalau posisi mereka adalah para selebriti itu. Sehingga banyak orang yang bercita-cita ingin jadi selebriti, ingin menjadi penyanyi, artis dan yang semacamnya supaya bisa dipuja dan puji manusia. Itu di dunia. Tetapi yang namanya dunia itu kan fana. Betapa banyak para artis itu yang dulu dipuja-puja, belakangan dihujat manusia. Terkadang muncul, terkadang tenggelam. Tetapi kalau seandainya kita dikenal di langit, dikenal di hadapan Allah, dikenal di hadapan para malaikat, tentu ini kemuliaan yang jauh lebih mulia dibandingkan para selebriti yang ada di bumi. Karena tujuan kita hidup itu yang memang mencari pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan doa para malaikat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa saja supaya nama kita itu bisa disebut-sebut di langit, terkenal di langit? Tidak apa-apa tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Maka di sini saya sebutkan beberapa amalan yang sebagiannya mudah kita lakukan, ya sebagiannya juga agak sulit kita lakukan. Pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah jalla wa ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi al mala'i dzakartuhu fi mala'i khair minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan berada dalam persangkaan hambaku kepadaku dan aku selalu bersama hamba tersebut jika ia selalu mengingatku. Jika hamba itu mengingatku dalam dirinya, maka aku pun sama akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku akan mengingatkan dalam perkumpulan para malaikat juga, yang jauh lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan kondisi berlari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jadi kalau kita berzikir, tidak ada yang tahu kecuali hati kita saja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan juga di sisinya. Tapi kalau kita umpamanya berzikir
di halayak orang ramai, pamannya ibu dari sini ke pasar, entah baca tasbih subhanallah, takbir alhamdulillah, ataupun tahlil la ilaha illallah, atau tahmid Allah, takbir Allahu akbar, pokoknya zikir apa sajalah. Zikir itu kan macam banyaknya. Maka apabila kita kemudian berzikir kepada Allah di tengah-tengah keramaian manusia yang tidak berzikir, maka nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di langit. Luar biasa, Bu. Allah akan menyebut nama-nama kita, nama orang tua kita lagi, fulan ibn fulan, di hadapan para malaikat. Dan ketika para malaikat kemudian mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuja dan memuji kita, nama kita disebut-sebut, maka semua malaikat pun ikut memuja seperti yang Allah puja. Coba bayangkan, kalau saya buat analogi, Bu, seandainya presiden kita datang ke Batam, kemudian mengumpulkan orang satu Batam, anggaplah di lapangan sini kan, tiba-tiba presiden nyebut pula nama satu ibu tuh, disebut-sebut tuh nama ibu tuh, kemudian dipuji-puji di hadapan warga Batam. Kemudian ada pula yang memvideokan, diviralkan lagi, nama ibu pula disebut di situ. Coba bayangkan, terkadang di antara kita ada rasa bangga tuh. Wah, nama saya viral, dipuji-puji, disebut-sebut. Itu yang muji presiden, Bu. Yang mendengarkan ya macam kita manusia. Kita saja dipuji-puji presiden, udah bangganya luar biasa. Ini yang muji Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang berikan nikmat kepada kita, yang berikan hidup dan mati kepada kita, dipuji di hadapan para malaikat. Subhanallah. Harusnya kita harus lebih bangga. Dan caranya mudah, cukup berzikir. Kalau presiden kita ingin memuji kita, macam mana caranya? Ibu mau dekat-dekat presiden, mana bisa ada ajudannya? Tidak bisa. Betapa banyak orang-orang yang memuji presiden, belum tentu presiden muji kita kan, Bu. Tapi kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dipastikan Allah langsung memuji kita, ada timbal balik. Bahkan Allah memuji di hadapan para malaikatnya, dengan bangganya dia menyebut nama kita. Luar biasa, Bu. Maka jangan bakhil untuk berzikir. Zikir itu perkara mudah, karena bisa dilakukan dalam kondisi apapun oleh siapapun tanpa melihat